selalu sehat. Adik-adik sudah makan belum? Pakai sayur enggak? Harus makan sayur ya, buah-buahan dan makan yang banyak banget biar sehat. Nah, saat ini kita memasuki Minggu Paskah yang ke-7. Apa ya cerita Injil hari ini? Oh ya, minggu ini kita juga memperingati Hari Minggu Komunikasi Sedunia. Sebelum Kak Indah lanjutkan, kita berdoa dulu yuk. Siapkan hati, lipat tangan, tutup mata. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih Tuhan karena hari-Mu yang indah ini untuk kami semua. Terima kasih atas cinta-Mu yang kami rasakan melalui ayah, ibu, juga saudara-saudara dan teman-teman kami yang sangat memberikan kami banyak cinta. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami bersama teman-teman ingin mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati kami Tuhan, dan agar kami tahu apa yang Engkau kehendaki terhadap hidup kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, bacaan minggu ini diambil dari Injil Yohanes bab 17 ayat 11 sampai dengan 19. Adik-adik nanti baca sendiri ya dengan mama papa, diajak membaca bareng-bareng. Kak Indah akan baca hanya 2 ayat saja, ayat yang ke-17 dan 18. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, Kak Indah punya cerita. Siap mendengarkan cerita Kak Indah? Duduk manis ya, kita dengarkan ceritanya, seru. Pada suatu hari, Dani dibelikan sebuah handphone oleh ayahnya sebagai hadiah ulang tahun. Dani senang sekali. Dani langsung memakainya. Dani mulai sibuk di kamar, lihat YouTube, bermain game. Sampai-sampai Dani lupa waktu. Terkadang saat dipanggil mama, Dani tidak mendengarkan. Suatu saat, mama memanggil-manggil Dani dari dapur. "Dani, tolong mama!" teriak mama. Di rumah hanya ada Dani dan mama saja. Ayah Dani pergi untuk bekerja. Terdengar lagi suara mama memanggil, "Dani, tolong mama!" Dani yang sedang asik bermain game di kamar tidak mendengar suara mama. Atau mungkin mendengar tetapi tidak peduli karena asik bermain. Setelah selesai bermain, Dani pun keluar dari kamar. Dani merasa lapar dan berjalan menuju dapur mencari mamanya. Dani kaget, mamanya duduk di lantai. "Mama, kenapa?" Mama pun dibantu Dani untuk berdiri dan menuju bangku di ruang makan. Ternyata mama Dani jatuh terpleset dan berteriak minta tolong. Tetapi Dani tidak mendengarnya. Dani merasa bersalah. Dani minta maaf pada mama dan berjanji untuk membuang kebiasaan buruknya. Belajar untuk mendengarkan dan peduli dengan lingkungan sekitarnya. Nah, adik-adik di rumah juga punya handphone gak seperti Dani? Dipakai untuk apa?
Pernah gak seperti Dani dipanggil mama atau papa? Gak dengar karena asik bermain game. Ayo, pernah gak? Kita belajar dari Dani ya. Ketika kita asik sendiri dengan dunia kita, dengan main game, kita menjadi tidak peduli terhadap orang-orang di sekitar kita. Padahal Tuhan sendiri berkata, sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Mengutus apa ya? Wartakan firman-Nya yang adalah kebenaran. Terus apa hubungannya ya dengan handphone kita, Kak? Handphone itu diciptakan sebagai salah satu alat komunikasi. Pakai itu untuk mewartakan kebaikan. Pakai itu dengan batasan yang tidak mengganggu kepedulian kalian pada keluarga dan sesama. Pakailah semua alat komunikasi itu untuk mendengarkan, bukan malah dengan handphone kalian tidak mendengarkan siapa-siapa. Banyak kok kegunaan positif yang bisa adik-adik lakukan. Kita diutus Tuhan mewartakan firman-Nya, mewartakan kasih-Nya, mewartakan kebenaran. Pakai semua alat yang ada untuk mewartakan firman Tuhan. Jangan malah asik sendiri main game dan menjadi tidak peduli dengan keluarga kita, sesama kita. Siap ya adik-adik menjadi pewarta firman Tuhan. Sekarang kita bernyanyi. Siap? Lagunya hati-hati gunakan tanganmu. Bisa dong kita nyanyi sama-sama yang semangat. Oke? Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan telingamu. Hati-hati gunakan telingamu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan telingamu. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan kakimu. Prok prok prok. Hati-hati gunakan kakimu. Prok prok prok. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Prok prok prok. Ya adik-adik, gunakan semua yang kita punya. Mata, mulut, telinga, tangan, kaki, lagi alat-alat yang kita pegang. Semua harus hati-hati. Harus digunakan untuk apa tadi? Untuk mewartakan sabda Tuhan. Untuk mewartakan kasih Tuhan. Untuk mewartakan kebenaran. Nah, jangan main game terus kita tidak mendengarkan. Berarti kita menggunakannya tangan, tidak hati-hati, tidak menggunakan
menggunakan telinga dengan hati-hati sehingga kita tidak peduli dengan sesama. Ya adik-adik ya, gunakan sebaik-baiknya semua yang Tuhan berikan untuk kemuliaan Tuhan, untuk mewartakan firman Tuhan. Sampai ketemu minggu depan. Minggu depan apa ya? Takosnya ya. Oke, kita ketemu lagi minggu depan. Jaga kesehatan. Jangan lupa bahagia. Tetap sukacita. Bye-bye adik-adik. Adik-adik tersayang, jangan lupa saksikan Bina Iman Anak tiap di channel YouTube Gereja Santo Matius Penginjil Bintaro. Jangan lupa subscribe, like, share, komen, dan bunyikan lonceng. Tunggu ya. Semua anak di dunia, kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan.